Apakah Honda berhasil menggeser dominasi Kawasaki di kelas 250 cc? Kehadiran Honda CBR 250RR menjadi ancaman serius bagi Yamaha dan Kawasaki. Bagaimana tidak, motor ini membawa desain, mesin, dan fitur yang jauh melampaui kedua rivalnya pada waktu itu. Namun, kesuksesan sebuah motor tidak hanya dilihat dari 3 poin tersebut, tapi juga seberapa banyak konsumen yang melirik motor ini untuk dijadikan tunggangannya. Honda CBR 250RR mulai didistribusikan pada bulan Oktober 2016 dengan total penjualan sebesar 2.600 unit. Jika dibandingkan kedua rivalnya, CBR 250RR menjadi yang paling sedikit, di mana Kawasaki Ninja 250 mencatat angka sekitar 14.000 unit dan Yamaha R25 sebanyak 5.000 unit. Baru pada tahun 2017, penjualan Honda CBR 250RR meningkat menjadi 7.300 unit. Sementara Kawasaki Ninja 250 turun drastis menjadi 7.500 unit saja. Dan Yamaha R25 menjadi yang paling rendah dengan hanya 1.800 unit yang terjual. Honda hampir menggeser dominasi Kawasaki di kelas 250cc. Kenapa gua bilang hampir? Karena pada tahun 2017, Kawasaki melakukan serangan balik yang mempertahankan tahta mereka di kelas 250cc. Pada tahun 2017, Kawasaki merilis generasi ketiga Ninja 250 dengan nama New Ninja 250. Serangan kuat yang diberikan Honda membuat Kawasaki merombak total motor andalan mereka, dan lahirlah motor Kawasaki Ninja 250 yang mengalami perubahan dari segala aspek, baik desain, mesin, dan fitur. Dari segi desain sendiri, New Ninja 250 mengikuti garis desain yang mirip dengan salah satu moge Kawasaki, yaitu Kawasaki Ninja ZX-6R. Begitu juga untuk bagian belakang yang juga terlihat sangat mirip, membuat aura moge pada motor ini sangat kuat. Untuk mesin juga 100% baru, meskipun masih 2 silinder DOHC, tapi mesin ini dibangun ulang dari nol untuk menghadapi performa CBR 250RR. Dari mesin yang baru tersebut, tenaga yang dihasilkan mencapai 39 horsepower pada 12.500 rpm, dan torsinya 23,5 Nm pada 10.000 rpm. Membuat motor ini unggul secara performa jika dibandingkan CBR 250RR, apalagi Yamaha R25. Selain itu, ditanamkan pula fitur Assist and Sleeper Clutch untuk memperingan dan mempermudah perpindahan gigi. Untuk fiturnya juga ada yang baru, seperti lampu depan dan belakang yang sudah LED, dan speedometer yang baru meskipun masih perpaduan antara analog dan digital. Serta di beberapa tipe sudah dibekali keyless yang diberi nama oleh Kawasaki yaitu kipas. Namun ada beberapa bagian yang masih dipertahankan oleh Kawasaki, seperti suspensi depannya masih memakai teleskopik dan swing arm yang masih memakai besi kotak. Meskipun demikian, dengan hadirnya generasi ketiga Ninja 250, Kawasaki berhasil mempertahankan dominasinya di kelas 250cc. Lantas, bagaimana dengan Yamaha R25? Semenjak kemunculan Honda CBR 250RR dan New Ninja 250, Yamaha R25 kesulitan bersaing di lapangan. Terlebih, motor ini juga sebelumnya menjadi yang terbaik di kelas 250cc, berubah menjadi yang paling inferior. Sehingga pada tahun 2018, Yamaha melakukan pembaruan pada motor 250cc-nya, dan lahirlah generasi kedua Yamaha R25. Pada tahun 2018, Yamaha R25 generasi kedua ini diperkenalkan oleh Yamaha dengan beberapa perubahan. Perubahan paling terlihat pada bodi depan dan kokpitnya yang dibuat mirip dengan moge Yamaha seperti R6 dan R1, meskipun sebenarnya lebih mirip ke R15. Dan untuk desain kokpitnya juga sangat mirip dengan motor Yamaha R series lainnya. Bagian bodi samping juga dirubah oleh Yamaha sehingga terlihat lebih kalem. Namun untuk bagian bodi belakang tidak mengalami perubahan. Untuk bagian mesin tidak ada perubahan dari generasi sebelumnya. Sementara untuk fiturnya ada beberapa yang baru, seperti lampu depan yang sudah memakai tipe LED, kemudian suspensi depan yang sudah memakai upside down, speedometer full digital, dan ada juga fitur lampu hazard. Sayangnya, generasi kedua Yamaha R25 ini justru tidak mendapatkan respon yang positif dari pasar. Hal itu disebabkan oleh desain bodi depan dari motor ini yang dianggap kurang keren, dan terbukti dari sedikitnya R25 generasi kedua ini yang berkeliaran di jalan raya.
Persaingan di kelas sport fairing 250cc semakin ketat. Meskipun Kawasaki tetap menjadi dominan di kelas 250cc, tapi tekanan yang diberikan oleh rival-rival Kawasaki terutama Honda begitu besar. Kawasaki tentu tak ingin gelarnya sebagai raja sport fairing 250cc di Indonesia digeser oleh pabrikan lain. Sehingga Kawasaki kembali meracik motor yang akan memperkuat namanya di kelas 250cc. Motor ini bukan generasi terbaru Ninja 250, tapi motor yang benar-benar baru yang akan sulit untuk ditandingi oleh kompetitornya. Dan motor ini akan memakai nama yang sangat ikonik, yaitu ZX. Pada tahun 2019, diadakan sebuah pameran otomotif bernama Tokyo Motor Show. Di sini, Kawasaki menjadi perhatian utama karena mereka memamerkan motor 250cc yang telah lama mati, yaitu 250cc 4 silinder. Dan Kawasaki menghidupkan kembali segmen ini dengan nama Kawasaki Ninja ZX25R. Dan pada tahun 2020, motor ini akhirnya diluncurkan untuk pasar Asia, termasuk Indonesia. Kehadiran Ninja ZX25R di Indonesia langsung mencuri perhatian para pencinta motorsport. Apalagi, mesin 4 silinder yang diberikan Kawasaki menawarkan sensasi berkendara yang jauh berbeda jika dibandingkan motorsport 250cc 2 silinder. Untuk desain dari motor ini sangat mirip dengan kakak-kakaknya di kelas ZX Series. Desain bodi depan yang sporty dengan dua lampu LED besar dan terdapat ram air intake. Secara keseluruhan, desain motor ini sangat keren. Bagian yang paling menarik dari motor ini ialah mesinnya yang berkapasitas 249cc, 4 silinder DOHC 16 valve, full injection dan berpendingin cairan. Tenaga yang dihasilkan juga menjadi yang paling besar jika dibandingkan sport fairing 250cc lainnya, yakni 50 horsepower pada 15.000 rpm, dan tenaganya meningkat menjadi 51 horsepower saat rem R-nya aktif di kecepatan tinggi, dan mesin ini dapat meraung hingga 17.000 rpm. Namun, torsi dari motor ini menjadi yang paling lemot, yakni hanya 22,9 Nm, itu pun diraih pada RPM yang cukup tinggi, yaitu di angka 14.600 rpm. Fitur yang ditawarkan motor ini juga sangat lengkap layaknya moge. Ada traction control, riding mode, ride by wire, assist and slipper clutch, quick shifter, suspensi upside down, swing arm banana, serta suspensi belakang bertipe horizontal backlink. Dan motor ini menjadi satu-satunya di kelas 250cc yang memakai kaliper depan 4 piston radial, sehingga pengereman motor ini menjadi yang paling terbaik. Kehadiran Kawasaki Ninja ZX25R seolah mengulang kesuksesan Ninja 250 Karbo, karena motor ini berhasil melampaui target penjualan pada saat awal peluncurannya. Kawasaki sendiri hanya menargetkan motor ini terjual 2.000 unit per tahun. Namun, belum genap 2 bulan semenjak perilisannya, motor ini sudah dipesan sebanyak 2.400 unit. Secara angka penjualan memang terlihat tidak banyak, tapi jika kita lihat harga motor ini yang berkisar 90 hingga 100 juta ke atas, angka tersebut sudah sangat banyak. Apalagi pada awal perilisan Ninja ZX25R, Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian rakyat Indonesia berada pada titik terendah. Jadi bisa kita bayangkan seberapa laris motor ini jika tidak terjadi pandemi. Kehadiran Kawasaki Ninja ZX25R memicu respon dari pihak Honda. Alih-alih ikut membuat motor 250cc, Honda memilih main aman dengan mengupgrade CBR 250RR menjadi lebih baik, dan pada bulan Juli tahun 2020, Honda merilis generasi kedua CBR 250RR. Generasi kedua sport fairing 250cc Honda ini diberi nama Honda CBR 250RR SP QS. QS di sini berarti quick shifter. Dengan update terjadi pada mesin, fitur, dan liverinya. Sementara untuk desain keseluruhan masih sama dengan generasi sebelumnya. Untuk mesin terdapat berbagai perubahan pada part internalnya. Salah satunya yaitu kompresinya yang dibuat lebih tinggi, sehingga tenaga motor ini naik lumayan signifikan menjadi 41 horsepower pada 13.000 rpm dan torsinya 25 Nm pada 11.000 rpm. Untuk mendukung peningkatan tenaganya, Honda CBR 250RR juga telah dibekali fitur quick shifter up and down serta fitur assist and slipper clutch. Sebenarnya, banyak yang berharap Honda juga menghadirkan motor 250cc 4 silinder. Namun Honda memilih untuk tetap meneruskan CBR 250RR 2 silinder
karena beberapa faktor, seperti pertimbangan harga yang akan sangat mahal, bahkan bisa melampaui ZX25R. Belum lagi kemungkinan motor tersebut bakal kalah laris jika dibandingkan Ninja ZX25R yang terlanjur memiliki nama besar dan mendominasi pasar. Sementara dari pihak Yamaha masih mempertahankan generasi kedua R25 yang penjualannya semakin tahun semakin lesu. Pada tahun 2021, pasar motor sport fairing 250cc kedatangan pemain baru yang kali ini berasal dari Suzuki. Namun, Suzuki memilih cara yang berbeda dari pabrikan Jepang lainnya karena mereka mendatangkan motor dari India secara CBU. Motor tersebut adalah Suzuki Gixxer SF 250 yang jika kita lihat secara fisik, aura Indianya kuat banget. Semua yang ditawarkan motor ini juga biasa saja. Lampu LED depan belakang, namun lampu sen masih bohlam. Speedometer full digital, serta easy start system. Motor ini dibekali mesin 250cc 1 silinder SOHC 4 klep dengan pendinginan udara dan tambahan oil cooler. Tenaga motor ini tembus 26,2 horsepower pada 9.000 rpm dan torsinya 22,6 Nm pada 7.500 rpm. Motor ini juga berbeda jika dibandingkan motorsport Suzuki dari segmen GSX-R series, karena motor ini lebih diperuntukkan untuk penggunaan harian dan touring, dan jok belakangnya yang untuk ukuran motorsport cukup nyaman jika dipakai berboncengan. Meskipun kelas sport fairing 250cc kedatangan pemain baru, persaingan ketat hanya terasa antara Honda dan Kawasaki. Dan pada tanggal 19 September 2022, generasi ketiga CBR 250RR diluncurkan dengan nama yang masih sama, yaitu Honda CBR 250RR SP QS versi 2022. Ubahan yang dilakukan oleh Honda yakni pada garis desain, performa mesin, dan penambahan beberapa fitur baru. Pada bagian mesin, Honda melakukan perubahan dengan menaikkan kompresi ruang bakar dan mengubah rasio gearnya. Hasilnya, tenaga motor ini meningkat menjadi 42 horsepower pada 13.000 rpm dan torsinya 25 Nm pada 11.000 rpm. Honda CBR 250RR juga mendapatkan fitur baru, seperti suspensi depan Showa SFF Big Piston yang membuat motor ini lebih nyaman dan stabil saat berkendara. Ada juga fitur lampu hazard yang berguna saat keadaan darurat. Ada juga fitur HSTC alias Honda Selectable Traction Control yang berfungsi untuk mencegah terjadinya slip pada ban belakang. Namun, fitur traction control ini hanya tersedia pada CBR 250RR versi Jepang. Untuk Indonesia belum tersedia. Harapannya, generasi ketiga CBR 250RR ini bakal bisa menyaingi penjualan Ninja ZX25R. Namun, Kawasaki mengkonter balik dengan menghadirkan generasi kedua Ninja ZX25R. Pada tanggal 1 Oktober 2022, Kawasaki merilis generasi kedua Ninja ZX25R. Dan ada satu tipe yang menarik perhatian, yaitu Kawasaki Ninja ZX25RR. Dari segi desainnya, tidak banyak yang berubah kecuali dari segi permainan warna dan penggunaan knalpot baru yang bertujuan untuk menekan emisi gas buang. Dan dari mesin juga tidak ada yang berubah, namun untuk fitur ada beberapa tambahan yang baru, seperti speedometer full digital TFT yang menjadi pertama di kelas 250cc, yang tentunya informasi yang ditampilkan jauh lebih lengkap, bahkan bisa terkoneksi ke smartphone. Kemudian terdapat juga pembaruan pada suspensi depan dan belakang. Suspensi depan sudah tersedia setelan preload, sementara suspensi belakang lebih lengkap lagi karena sudah bisa menyetel preload, compression, dan rebound. Dan juga untuk lampu sen sudah beralih ke tipe LED. Dari tahun 2022 hingga 2024, persaingan ketat masih terjadi antara Kawasaki dan Honda. Hingga pada tahun 2025, Yamaha akhirnya bangkit. Pada awal tahun 2025, Yamaha memperkenalkan generasi ketiga R25. Setelah bertahun-tahun tanpa update, perubahan kali ini cukup banyak dari desain dan fiturnya, serta pada mesin juga ada perubahan. Tapi apakah performanya meningkat? Kita akan lihat dulu dari desainnya. Perubahannya terlihat dari garis modelnya yang mengikuti desain terbaru Yamaha R Series, seperti Yamaha R7, R9, dan R15. Dengan dua lampu DRL sipit di kanan dan kiri, serta satu buah lampu LED proyektor di bagian tengah. Fairing samping juga terlihat lebih ramping, sementara bagian belakang juga mengalami perubahan total, yaitu stop lampnya yang memakai model lurus kotak seperti R series lainnya, terutama R15.
Sementara dari segi mesin, sebenarnya banyak ubahan yang dilakukan oleh Yamaha. Namun, ubahan tersebut bertujuan agar mesin Yamaha R25 bisa lolos Euro 5 Plus yang sangat ketat, tanpa mengurangi performa motor ini. Normalnya, jika sebuah motor sudah tercekik regulasi Euro 5 Plus, maka tenaga sebuah motor akan turun. Namun Yamaha berhasil mempertahankan performa New R25, yang mana motor ini sanggup mengeluarkan tenaga 36 horsepower pada 12.000 rpm dan torsinya 22,6 Nm pada 10.000 rpm. Selain perubahan pada mesin, ada beberapa fitur baru pada motor ini, seperti lampu sen yang sudah LED, speedometer digital baru dengan informasi lebih lengkap, ada juga fitur Y-Connect yang bisa terkoneksi ke smartphone, dan sudah tersedia juga fitur ABS. Pasar motor sport fairing 250cc memanglah sangat menarik. Ada banyak sekali pilihan yang ditawarkan, mulai yang biasa saja hingga yang paling premium dan berperforma tinggi. Kedepannya akan bermunculan sport fairing 250cc baru yang akan menghiasi jalanan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.